Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya pengolahan data untuk AHP atau Analytical Hierarchy Process. Oke, pada minggu lalu kita telah membahas ini tentang cara penilaian risiko. Nah, dari hasil penelitian kemarin kita sudah mempunyai data primernya kan yang ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengolah data ini nanti menggunakan AHP. Jadi di sini ada nilai A atau akibat, kemudian nilai F adalah frekuensinya atau nilai tingkat kejadiannya, berapa sering tingkat kejadiannya. Nah, kalau kita lihat, nah ini data sudah Bapak kumpulkan contoh cara perhitungan AHP, itu ada Bapak upload di Spada. Nah, ini contoh variabel risikonya. Jadi, variabel risiko contohnya, misalnya aspek pemasaran. Dia menurunnya permintaan pasar, tingginya ketersediaan properti, perubahan permintaan pasar. Nah, ini macam-macam nih kan. Ada aspek teknis dan teknologi, ada aspek politik, ada aspek peraturan, ada aspek sosial, finansial, ekonomi. Nah, ini nanti pertanyaan ini nanti kita berikan ke responden kita. Jadi di sini ada contohnya ada 16 orang nih. Jadi ada 16 orang yang mengisi kuesioner kita. Jadi dia nanti yang menilai, misalnya kita beri pertanyaan menurut permintaan pasar, kalau dia seperti, jadi respon 1 dia menjawab tingkat pengaruhnya 4, kemudian frekuensinya 2. Jadi nah ini tingginya dari properti. Responden 1 dia menilai 4 dan frekuensinya dia nilai 2. Nah, jadi masing orang beda-beda nilainya kan, nggak sama dia. Responden 2 dia jawab 3. Ternyata pengaruhnya 3, frekuensinya dia jawab 3. Jadi nggak sama kan antara responden 1 dan responden yang lainnya. Jadi bermacam-macam jawabannya. Nah, ini nanti data ini kita olah data yang mana yang paling signifikan nanti. Nah, jadi cara mengolah datanya. Jadi pertama data ini kita kelompokkan dulu. Kita kelompokkan semuanya. Angka ini kita isi angka semuanya. Ada data pengaruh. Nah, ini data pengaruhnya ini semua nih. Tingkat pengaruh. Kemudian ini ada data untuk tingkat frekuensinya. Jadi ada dua data. Nilai pengaruh dan nilai frekuensi. Oke, sekarang dari data pengaruh dan data frekuensi ini, nanti pertama kita buat pembobotan dulu. Nah, ini kita lihat formulanya. Ini ada sangat rendah untuk tingkat pengaruh. Berarti tingkat pengaruh di dunia. Untuk tingkat pengaruh, berarti ada sangat rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Jadi nilainya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita jumlahkan. 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1, nilainya adalah 15. Dan sebelah kanannya kita buat juga. Ini ada sangat rendah, kemudian rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, ini caranya untuk nilai ini kita bagi. 1 bagi 2 sama dengan 0,5. Sebelah sedangnya 1 bagi 3, 0,33. Tingginya 1 bagi 4 sama dengan 0,25. Itu sangat tingginya 1 bagi 5 di 0,2. Nah, sekarang yang data rendah yang sini kita isi 1 lagi, 2, 3, 4. Nah, untuk sebelah kanannya kita bagi lagi. 1 bagi 2 dengan 0,5, ini 1 bagi 3. Nah, ini 1 bagi 4. Nah, untuk data sedangnya kita isi lagi 1,
2, 3. Untuk sebelah kanannya nanti tinggi, berarti 1/2. Sangat tinggi, 1/3. Begitu juga nanti 1, 2, nah ini 1/2. Oke. Nah nanti ini kita jumlahkan semuanya. 10,5 ini kita jumlahkan, 6,83 ini kita jumlahkan, 4,08 ini kita jumlahkan, 2,28. Nah setelah dapat ini, nah sekarang kita tentukan normalisasi metrik perbuatan subkertia pengaruh. Nah, ini bagaimana cara ngitungnya nih? Nah untuk sangat rendah formulanya 1/15. Itu caranya. Kemudian yang sangat rendah lagi, ini formulanya 2/15. Ini sedang, berarti 3/15. Untuk tinggi, ini 4/15. Sangat tinggi, 5/15. Nah, ini kita jumlahkan nilainya 1. Nah, gimana untuk sangat rendahnya dan rendah ini? Nah, ini nilainya. Oke. Ini 0,5 bagi 10,5. Yang ini rendah, 1/10,5. Begitu seterusnya. 2/10,5. 3/10,5, yang 4 kita jumlahkan. Nah, kemudian untuk yang ini sedang, nah ini kita bagi juga, yang atas bagi yang total 0,33 bagi 6,83, itu seterusnya. Tinggi juga begitu. Ini 0,25 kita bagi 4,8, bawahnya 0,33 bagi 4,8. Kemudian itu sangat tinggi, ini 0,2 bagi 2,28, ini 0,25 bagi 2,28. Kemudian kita jumlahkan semuanya, Nah, kemudian yang sebelah sampingnya juga kita jumlahkan. Ini jumlah yang horizontal ya. Jumlahkan semuanya. Sedang jumlahnya 0,081. Ini untuk tinggi jumlahnya 1,31, kemudian untuk sangat tinggi jumlahnya 2,08. Kemudian kita jumlahkan nilainya ada 5. Nah, kemudian untuk prioritas lagi. Prioritas ini rumusnya berarti 0,31 kita bagikan totalnya dengan 5. Ini 0,49 kita bagi 5. Ini sama 0,81 kita bagi 5. 0,31 bagi 5. Nah, untuk persentase ini 0,06 kita bagi bobot yang sangat tinggi, jadi nilainya 14,99%. Dan untuk yang sangat rendah ini 0,1 bagi 0,2, jadi persentasenya 23,68. Ini 0,16 bagi 0,42, jadi terakhir 1%. Nah, berarti yang pengaruh sudah selesai untuk pembobotan metriknya. Kemudian kita buat yang frekuensi lagi. Bobot frekuensi kita buat juga metriknya. Dia ada sangat rendah, ada sedang, ada tinggi, ada sangat tinggi, ada jumlah. Jadi caranya sama dengan di atas tadi, sama dengan tingkat pengaruh tadi. Ini 1/1, 2, 3, 4, 5. Ini formulanya sama. 1/3, 1/4, 1/5. Caranya sama. 1/4, 1/2, 1/3, ini kita jumlahkan nanti semuanya. Jadi caranya sama dengan tingkat pengaruh tadi. Kemudian kita tunjukkan normalisasi frekuensinya. Nah, ini caranya juga sama dengan cara pengaruh. Jadi 0,1/15, ini 2/15, ini 3/15, ini yang paling sama caranya. Jadi itu jumlahnya sama juga, ambil dua horizontalnya, tapi jumlahnya 5.
Nah, kemudian probabilitasnya 0,31 bagi 5, cara yang sama juga. Jadi indeksnya sama 14,9, 23, 38, 62 sama 100. Nah, berarti pembobotannya sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke pembobotan pengaruh. Kita hitung lagi berapa bobot untuk pengaruh nih. Dan ini data untuk pengaruh. Ini data normalnya semuanya. Ada 54 pertanyaan dengan 16 yang mengisi kuesionernya, yang mengisi jawabannya. Nah, nanti ini kita nilai untuk jumlahnya. Ada sangat tinggi, ada tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Nah, ini sangat tinggi, rendah nilainya 1. Rendah 2, sedang 3, tinggi 4, sangat tinggi 5. Ini poinnya. Nah, sekarang yang sangat tinggi 5. Dari banyak responden ini, ada berapa orang yang mengisi yang kelima. Jadi kita lihat 4, 3, berarti yang isi yang kelima cuma 1 orang kan. Nah, nanti 5 kita isi 1. Jadi formulanya kognitif D5, nanti kita sorot yang ini. Jadi intinya berapa orang yang mengisi poin 5. Kemudian poin 4. Poin 4 ada 7 orang. Nanti kita lihat di sini ya. Ya, halo, kenapa dek? Pak, barusan layarnya blur, Pak. Blur ya? Atau nanti kita lihat rekaman aja nanti. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Baik, Pak. Oke, kemudian yang tinggi D4. Berarti kita buat lagi formulanya kognitif D4, berarti kita cari di sini berapa orang yang mengisi poin 4. Berarti di sini kalau di formulanya ada 7 orang. Ini 4, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 orang mengisi, berarti betul nih. 7 orang kognitif. Yang ketiga sama juga formulanya kognitif D5. Berarti yang ketiga nih kita sorot ini nanti. Berarti yang ketiga ada 5 orang ngisi. Yang kedua ada 3 orang. Rendah berarti 0. Nah, berarti ini formulanya kita copy aja semua keluar nanti semuanya. Sampai sini. Kemudian ini kita totalkan. Jadi totalnya ada 16 responden kan. Ada 16 responden semuanya. 16, 16, 16, 16, oke, tinggal. Oke, setelah kita hitung ya, ini jumlah yang menjawab angka ini, kemudian kita lanjut ke persentasenya lagi. Nah, ini persentase sangat tinggi. Pembuatan ini kita ambil dari J19 pembuatannya, dari pembuatan. Berarti J19. J19. Oke. Nah, ini deh. 100%. Kemudian ini 0,6. 0,629 kita ambil dari pembuatan, ya nih 62,9%. Kemudian yang ini 0,38 kita ambil dari pembuatan, berarti yang 38% ini. Berarti yang ini kita pindahkan, nanti kita linkkan ya. Nah, ini 0,27, 0,27 ambil dari yang 23,68, ini 14,99, berarti ini 0,15 nih. Kalau kita presentasikan dia sama dia 0,9, karena dia tadi dia komakan aja. Oke. Nah, sekarang
yang pembuatan ini lagi persentasenya. Berarti 1 kita bagi dengan 16. Berarti nilai bobotnya 0,63%. Ini 7 bagi 16, 0,4%. Ini 0,3. Jadi kita bagi aja. Rendah 3 bagi 16. Ini 0 bagi 16. Nah, ini nanti kita totalkan. Jadi sum produk mulanya sum produk sorot atas titik koma kemudian sorot bawah. Jadi nilainya presentasinya ada 50,30%. Itu juga seterusnya. Nah, ini kita 4 bagi 16. Ini 4 bagi 16 lagi. Ini 7 bagi 16. Ini 1 bagi 16. Ini 0 bagi 16. Kemudian kita formula lagi sum produk. Colok seret atasnya ini, kemudian titik koma, sorot lagi bawahnya. Nanti kita copy aja formulanya semuanya nanti. Nah, berarti ini presentasinya sudah selesai nih. Sekarang kita buat yang frekuensinya lagi. Nah, ini frekuensi. Nah, caranya sama dengan pembuatan tadi. Pertama kita buat di sini bobotnya sangat jarang, nilai 5, jarang 4, mungkin poinnya 3, sharing poinnya 2, 1. Ini formulanya sama juga dengan tadi. Ini kita kontif 5. Nah, berarti yang menjawab sangat jarang nih ada 0, berarti tidak ada yang menjawab. Berarti nggak ada yang ngasih poin 5 nih. Ya, ada masih poin 5 kan? Kemudian jarang, kontif di 5, berarti yang isi jarang sini ada 2 orang. Kemudian mungkin ada 9 orang, sharing ada 5 orang, kemudian sangat sharing tidak ada jawab. Ini kita jumlahkan, jadi formulanya sama semuanya. Kemudian kita lanjut presentasi. Nah, ini sangat tinggi, kita ambil dari pembuatan J39, nanti pembuatan J39. Berarti yang ini kita ambil. Ini kita ambil tadi. Oke, ini kita pindahkan semuanya. Kita pindahkan ke pembuatan frekuensi. Kita pindahkan di sini. Kita linkkan ke sini dia. 1,6. Kalau kita presentasikan nih, nah, sama dia kan 14,9, 23, 10%. Nah, ini formulanya sama juga, 10 bagi 16, ini 2 bagi 16, ini 9 bagi 16, ini 5 bagi 16, ini 0 bagi 16. Kemudian kita cari presentasinya, sum produk, bobot atas, titik koma dengan bobot bawah. Jadi bobotnya ada 37%, 41%, ini totalnya ini. Nah, setelah ini baru kita buat ranking risikonya. Bagaimana cara isi ranking risikonya? Nah, ini ada dampak, ini kita ambil dari pembobotan pengaruh. Berarti 50-30% ini kita ambil dari baru A3A, AG5. AG5, berarti kita ambil dari sini dia. 53,9. Ini 59,13. Kita ranking risikonya nih semuanya pindah ke sini, kita pindahkan ke sini semuanya. Ini 39,77. Kita ambil dari yang nih. Jadi ini kita linkkan semuanya. Yang bobot nih. Total ini kita linkkan ke sini semuanya, ke dampak. Nah, frekuensinya lagi, caranya sama juga, kita ambil dari bobot frekuensi 37. Yang jawaban aspek pemasaran ini menurunkan permintaan pasar. Ada frekuensinya ada 37%. Kita lihat sini frekuensi, nah diambilnya dari sini nanti teman. Jadi ini kita pindahkan atau kita linkkan
kita linkkan. Oke, ranking resikonya. Nah, 37. Oke. Ini ranking resikonya. Jadi kita ambil dari, kita pindahkan ke sini semua, kita susun lagi. Nah, untuk resikonya, nah ini formulanya. Untuk risiko berarti 2/3 dikali dengan dampak, kemudian ditambah 1/3 dikali dengan frekuensi. Ini formula risikonya nih, berarti 45,88%. Nanti ini kita copy aja bawah semuanya nih. Kita copy aja formulanya semuanya. Kita copy. 45, 55. Nah, sekarang bagaimana kita membuat level resikonya? Nah, ini M. H, gimana cara membuatnya? Ini 45 moderate. Jadi cara cepatnya, nah di sini ada kita buat bantuannya sini. Pertama kita cari nilai risiko terbesar. Nah, jadi dari sini kita linkkan. Ini kita buat max sama dengan number 1 sampai number ke bawahnya. Nah, berapa yang paling maksimum di sini? Berarti ketemunya 71,09%. Kita lihat, nah ini yang paling maksimum nih, 71,09%. Kemudian yang terkecilnya, kita buat ini formula min, nomor 1 risiko ini sampai nomor 2 terakhirnya, berapa yang paling terkecil. Berarti yang terkecil nilainya ada 23,99 bobotnya. Karena dia 23,99. Nah, ini yang terkecil. 23,99. Nah, kemudian rentang risikonya, nah ini kita kurangi. Berarti 71, kita kurangi 23 ini, kita bagi dengan 4. Berarti rentang risikonya ada 11,77%. Nah, sekarang kita buat juga di sini E, ekstrim, H, high, M, moderate risk, kurang low risk. Ekstrim, high, moderate, low. Nah, ini kita buat dulu botnya. Kalau ekstrim berapa ranknya? Jadi kita lihat sini, berarti ranknya antara 71% sampai 59. 59 gimana datangnya? Berarti 71 kita kurangi dengan 11,77. Berarti kalau nilainya antara 59 sampai 7%, berarti bobotnya adalah ekstrim. Kita lihat sini. Ini contohnya ini ada 60. Berarti ranknya antara 59 sampai 71 kan? Berarti dia ekstrim. Berarti ekstrim bobotnya ini. Kemudian high. High ini berarti kita ambil dari ekstrim pertama yang ini, 59,31. Kita linkkan. Dan ranknya 51 kita kurangi dengan 11,77. Berarti kalau bobotnya antara 59 sampai 47, 59 sampai 7 berarti nilai high. Kita lihat yang high. Nah, ini contohnya. Ini contohnya ada 53. Berarti sini ranknya antara 59 sampai 47 kan? Berarti nilainya adalah high. Jadi bobotnya ada high. Nah, kemudian moderate. Moderate ini kita ambil dari high pertama, kemudian ranknya kita kurangi. Jadi 47 kita kurangi dengan 11,77. Berarti nilainya antara 47 sampai 35. Nah, itu bobotnya adalah moderate. Kita lihat yang M. Nah, ini nilainya 45 kan? 45. Berarti ranknya antara 47 sampai 35. Berarti bobotnya moderate. Jadi resikonya risiko menengah dia, moderate. Kemudian yang low kita ambil yang 35 di atas. Kemudian ini 35 kita kurangi 11. Berarti ranknya antara 23 sampai 35%. Kita lihat ada yang low di sini. Nah, ini low, berarti 23,9%. Berarti 35 kali 23, berarti betul. Nah, gitu. Nah, gimana cara cepat ngisi levelnya? Nah, ada juga formulanya. Jadi formulanya kita pilih choose
choose match, kemudian kita pilih G4. Ya, G4 ini ada di sini. Choose match G7. Berarti yang G ini kita pilih yang tabel risiko ini, sebelah kanannya kita klik. Kemudian kita titik 2, kita sorot N9 sampai N12. Berarti kita sorot bobotnya ini. Kemudian titik koma kurang 1. Kemudian titik koma lagi L9, berarti yang L9, L10, L11, L12. Berarti kita pilih ini. L9 kita kunci. Kemudian L berapa nih? L11, L12, L12, berarti kita kunci semuanya. Nah, berarti ini formulanya. Jadi choose, kita zoom lagi. Kita lihat formulanya. Nah, ini. Di choose match G11, berarti yang persentase risikonya. Kemudian titik 2, N9 sampai N12, berarti kita select ini. 71 ini. Oke. Kemudian L9, ini E ini kita kunci, L10 kita kunci, L11, L12 kita kunci. Nah, jadi kemudian kita tarik aja, kita copy aja nanti semuanya. Nah, ini otomatis dia terisi nanti ranknya. Nah, sekarang jadi risiko mana yang harus kita kendalikan? Berarti risiko yang ada extreme risk. Nah, extreme risk ini harus kita kendalikan nanti. Berarti ini ada extreme, ada 60, ini extreme nih. Kemudian 64 extreme. Di mana lagi? 71 nih, extreme juga nih. Yang EE nih. Tapi yang EE ini harus kita kendalikan nanti. Bagaimana cara solusinya tadi? 64. Kemudian ada 62. Bagian E. Ini extreme risk. Yang banyak sekali extreme risknya nih. Nah, berarti risiko ini nanti kita kendalikan. Berarti kita kendalikan yang E sama yang H. Atau kadang-kadang orang ada yang kendalikannya sampai yang sampai dengan moderate. Nah, misalnya kesulitan dalam menjangkau pasar menjadi target market. Kalau aspek pemasarannya, nah, bagaimana cara mengendalikannya? Itu nanti kita butuh lagi untuk pemikirannya nanti juga cara mengendalikannya. Kemudian dari aspek politiknya, stabilitas politik tidak kondusif. Nah, ini pengaruhnya tinggi kan? Di extreme risk. Jadi harus cara solusinya harus ya politik harus stabil dulu kan. Kita lihat di sini yang extreme risk lagi kebijakan. Dari birokrasi berbelit-belit menyulitkan pemberi izin dan pengoperasian. Nah, ini termasuk risiko yang besar juga nih. Ini harus kita kendalikan juga nanti bagaimana solusinya. Dari aspek finansial kita lihat break period, break point lebih lama dari rencana, dari periodnya lebih berarti sangat pengaruh nih. Kemudian keuntungan diperoleh tidak sesuai dengan rencana, jadi sangat berpengaruh nanti. Oke, nah itulah cara isinya untuk menentukan level resikonya. Oke, terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.